Setelah 10 tahun berpisah, akhirnya wanita itu berhasil bertemu kembali dengan pria yang sangat ia cintai. Namun, pria tersebut justru berbohong dan mengatakan bahwa dirinya sudah menikah. 너무 순수했어. 다시 오지 않을 시절이지만 Di tengah rasa sedih dan terkejut, wanita itu mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Tatapan mantan kekasihnya tampak kosong dan tidak fokus. Ia pun tanpa sadar melambaikan tangan di depan wajah pria itu. Anehnya, matanya sama sekali tidak mengikuti gerakan tersebut. Sebaliknya, pria itu terus berbicara tentang kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Untuk memastikan dugaannya, wanita itu bertanya, "Bagaimana menurutmu keadaanku sekarang?" Pria itu menjawab pelan, "Kau terlihat sangat sehat." Air mata wanita itu langsung jatuh tak terbendung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Apa? Kau tidak bisa melihat kalau aku sedang menangis." Menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar, pria itu buru-buru berdiri dan pergi. Namun kini, ia bahkan sudah tak lagi mampu mengingat jalan pulang. Semua kisah mengharukan ini bermula dari pertemuan pertama mereka. Saat itu adalah musim panas yang terik. Juhi, putri seorang anggota parlemen, baru pertama kali pulang ke kampung halaman ayahnya. Keindahan alam desa langsung memikat hatinya. Di sisi lain, sekelompok anak laki-laki desa sedang bermain di tepi kolam. Saat melihat gadis cantik itu, mereka semua seketika terdiam. Bagi Junha, itulah pertama kalinya ia merasakan cinta pada pandangan pertama. Namun temannya segera mengingatkan bahwa status mereka bagaikan langit dan bumi. Juhi adalah putri keluarga terpandang, sedangkan mereka hanyalah anak-anak desa biasa. Tak lama kemudian, jarak status itu perlahan memudar karena sebuah pertemuan yang tak terduga. Saat Junha dan teman-temannya sedang jongkok mengamati kumbang yang sedang menggulung kotoran sapi, Juhi datang menghampiri dengan tatapan penuh rasa penasaran. Meski pelayannya terus mengeluh bahwa serangga itu menjijikkan, Juhi justru terlihat sangat antusias. Melihat ekspresi kagumnya, Junha dengan ramah menawarkan kumbang yang sedang dipegangnya sebagai hadiah. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menghampiri Juhi. Semakin dekat jarak mereka, semakin tumbuh pula perasaan polos yang diam-diam bersemi di antara keduanya. Menatap wajah manis Juhi dari dekat membuat pipi Junha memerah. Saat mata mereka saling bertemu, keduanya sama-sama terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hingga akhirnya Juhi memecah keheningan. Ia mengajak Junha menemaninya mengunjungi sebuah rumah berhantu yang pernah ia datangi saat kecil. Tanpa berpikir panjang, Junha langsung menyetujuinya. Mereka pun membuat janji mengenai waktu dan tempat untuk bertemu keesokan harinya. Begitu Juhi pergi, ketegangan yang sejak tadi memenuhi hati Junha akhirnya menghilang. Rasa bahagia yang meluap-luap membuat musim panas itu terasa begitu indah. Keesokan harinya mereka bertemu di tepi danau sesuai janji. Dengan sopan, Junha membantu Juhi naik ke atas perahu. Sentuhan sederhana itu saja sudah cukup membuat hatinya semakin tenggelam dalam cinta. Sepanjang perjalanan, Junha lebih banyak diam karena gugup. Sementara itu Juhi terus bercerita tentang berbagai kenangan masa kecilnya dan Junha hanya membalas dengan senyum hangat. Setelah saling memperkenalkan nama, perahu mereka akhirnya tiba di rumah berhantu yang selama ini ada dalam ingatan Juhi. Rumah tua itu sudah lama terbengkalai. Dengan memberanikan diri, mereka mendorong pintu dan masuk ke dalam. Suasana sunyi dan menyeramkan membuat bulu kuduk merinding. Junha memberanikan diri membuka pintu ruangan utama. Namun, begitu melihat isi di dalamnya, ia langsung berbalik dan lari ketakutan. Karena penasaran, Juhi justru mendekat. Tiba-tiba pintu itu menutup sendiri. Sesaat kemudian, seorang gelandangan keluar dari dalam rumah. Juhi langsung menjerit histeris dan berlari sekencang mungkin. Mendengar teriakannya, Junha segera berlari menghampiri. Keduanya berteriak sambil berlari, lalu saling menatap dan tertawa melihat tingkah mereka yang begitu kekanak-kanakan. Ternyata rumah yang disebut-sebut berhantu itu hanyalah tempat berteduh seorang gelandangan. Momen lucu dan sederhana seperti itulah yang hanya bisa mereka nikmati berdua. Namun, seperti cuaca musim panas yang mudah berubah, nasib mereka di masa depan juga tak akan selalu cerah. Saat hendak pulang, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Perahu yang mereka gunakan pun hanyut diterjang angin kencang. Mereka akhirnya terpaksa berlari menerobos hujan menuju desa. Di tengah perjalanan, Juhi terpeleset hingga pergelangan kakinya terkilir. Tanpa ragu sedikit pun, Junha langsung menggendongnya dan berlari sekuat tenaga. Karena hujan semakin deras, mereka terpaksa berteduh di sebuah gubuk kebun semangka. Junha melepas pakaian luarnya yang masih kering dan memberikannya kepada Juhi agar ia bisa mengeringkan tubuhnya. Setelah hujan reda, Junha memetik sebuah semangka dari kebun dan memberikannya kepada Juhi untuk dimakan. Cara unik Junha membelah semangka membuat Juhi tertawa lepas. Pelangi yang muncul setelah hujan seolah menjadi saksi bisu kisah romantis mereka. Malam pun tiba. Langit dipenuhi bintang, sementara kunang-kunang di pinggir jalan memancarkan cahaya redup yang seakan menghubungkan hati dua insan muda itu. Mengetahui Juhi sangat menyukai hal-hal indah dan unik, Junha pun menangkap seekor kunang-kunang untuknya. Saat cahaya kecil itu berpendar di telapak tangan mereka, benih-benih cinta pun mulai tumbuh tanpa disadari. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Mimpi indah mereka di musim panas itu segera berakhir. Ketika perahu mereka kembali ke dermaga desa, keluarga Juhi ternyata sudah menunggu. Seolah tahu bahwa perpisahan kali ini entah sampai kapan, Juhi melepas kalung yang dikenakannya lalu memberikannya kepada
kepada Junha sebagai tanda cinta. Tak lama kemudian, ia digendong pelayan dan dibawa pergi. Junha hanya mampu menatap punggung Juhi yang semakin menjauh, hingga akhirnya sebuah tamparan keras dari ayahnya menyadarkannya dari lamunan. Sang ayah ingin memutus hubungan yang dianggap tidak sepadan itu. Namun, ia tak pernah tahu bahwa cinta mereka sudah terlanjur mengakar begitu dalam di hati masing-masing. Sejak saat itu, keduanya benar-benar kehilangan kabar satu sama lain. Meski begitu, mereka selalu mengenang kembali pertemuan indah di musim panas tersebut. Sayangnya, takdir seolah senang mempermainkan mereka dengan cara yang paling kejam. Setelah sekolah dimulai, sahabat Junha, Tae-soo, datang meminta bantuan. Ia ingin Junha menuliskan surat untuk tunangannya. Ternyata, sebagai putra keluarga terpandang, Tae-soo sudah dijodohkan oleh ayahnya sejak lama dan diwajibkan berkirim surat dengan calon istrinya. Namun, karena tak pandai merangkai kata, ia sama sekali tidak tahu harus menulis apa. Sambil berbicara, Tae-soo menunjukkan foto tunangannya. Saat melihat foto itu, Junha langsung tertegun. Gadis di dalam foto tersebut ternyata adalah Juhi, wanita yang selama ini selalu memenuhi pikirannya. Ia tak sanggup menyerahkan wanita yang dicintainya kepada orang lain. Namun di sisi lain, ia juga tak tega menolak permintaan sahabatnya. Akhirnya, dengan dalih membantu Tae-soo menulis surat, Junha diam-diam menuangkan seluruh rasa rindu dan cintanya kepada Juhi ke dalam setiap untayan kalimat. Mungkin karena isi surat itu terlalu tulus dan penuh perasaan, tak lama kemudian Tae-soo menerima balasan dari Juhi. Di dalam amplop itu bahkan terdapat 2 tiket konser. Dengan penuh semangat, Tae-soo mengajak Junha ikut menonton. Di dalam hati, Junha tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Akhirnya, ia bisa bertemu kembali dengan Juhi. Saat sosok yang selama ini ia rindukan muncul di atas panggung, Junha tak lagi mampu menahan gejolak di dalam dadanya. Ia spontan berdiri dari kursinya. Sayangnya, tindakan itu sama sekali tidak menarik perhatian Juhi. Sebaliknya, teman-teman di sampingnya buru-buru menariknya kembali untuk duduk. Meski demikian, pandangan Junha tak pernah sekalipun lepas dari gadis yang bersinar di atas panggung itu. Alunan piano yang mengalir dari jemari Juhi terdengar begitu lembut dan menyentuh. Setiap nada bagaikan aliran air yang tenang, memenuhi seluruh ruangan. Di balik melodi indah itu tersimpan kelembutan, sekaligus kesedihan yang seolah hanya mampu dipahami oleh Junha seorang. Usai pertunjukan, keluarga Tae-soo menghampiri Juhi sambil membawa buket bunga. Namun senyum di wajah Juhi tiba-tiba menghilang. Di tengah keramaian, ia melihat Junha. Meski hati mereka saling merindukan, perbedaan status kembali menjadi tembok yang memisahkan keduanya. Sementara Junha berdiri sendirian memeluk buket bunga dengan hati yang hancur, tiba-tiba ia melihat Juhi berbalik arah, mata gadis itu langsung berbinar penuh kebahagiaan. Ia berlari menghampiri Junha, melihat aula sudah kosong, Junha pun segera berlari keluar. Untuk kedua kalinya mereka kembali bertemu. Saat pandangan mereka saling bertaut, seolah seluruh keindahan dunia berhenti pada detik itu. Mata Juhi mulai dipenuhi air mata. Namun sebelum sempat mengungkapkan rasa rindunya, perpisahan kembali datang. Ternyata Juhi keluar tanpa sepengetahuan ayahnya, yang masih menunggu di luar. Setelah beberapa kalimat singkat, pertemuan kedua mereka pun harus berakhir begitu saja. Tak ada yang tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Sejak saat itu, Junha kembali mencurahkan seluruh kerinduannya lewat surat-surat yang ia tuliskan atas nama Tae-soo. Namun, benang merah takdir ternyata jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Suatu hari Tae-soo mengajak Junha menemaninya mengikuti kelas dansa. Tanpa mereka sadari, Juhi juga menjadi peserta di kelas tersebut. Awalnya itu hanyalah pengaturan dari ayah Tae-soo. Namun, tanpa sengaja, justru mempertemukan kembali dua insan yang saling mencintai. Saat kembali saling memandang, mata mereka masih memancarkan perasaan yang sama seperti dulu. Demi menjaga rahasia, mereka hanya bisa saling menyapa dengan sopan, seolah baru pertama kali berkenalan melalui perkenalan Tae-soo. Padahal, di dalam hati, rasa rindu dan bahagia telah meluap begitu hebat. Meski dipisahkan oleh banyak orang, mereka diam-diam saling menyampaikan kerinduan melalui gerakan bibir yang hanya bisa dipahami oleh satu sama lain. Ketika musik mulai dimainkan, pesta dansa pun dimulai. Beruntung, setiap beberapa putaran mereka selalu dipasangkan menjadi partner. Di bawah temaram malam, mereka akhirnya bisa saling berpelukan dalam tarian. Namun, kebahagiaan yang diperoleh secara diam-diam tak akan pernah bertahan selamanya. Semakin sering bertemu, Tae-soo justru benar-benar jatuh cinta kepada Juhi. Suatu hari, ia membawa setangkai bunga dan menyatakan perasaannya. Mendengar pengakuan itu, Juhi hanya bisa terdiam dalam keputusasaan, karena di dalam hatinya sudah tidak ada ruang untuk siapapun selain Junha. Namun, pertunangan Juhi dengan Tae-soo tetap menjadi jurang yang tak mungkin mereka lewati. Tak ingin membuat siapapun terluka, pada suatu malam yang sunyi dan dingin, Juhi bersandar di bahu Junha lalu mengucapkan kata perpisahan. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk mengakhiri perasaannya. Ia tak ingin lagi bertemu Junha maupun Tae-soo. Bahkan ketika lampu isyarat yang menjadi tanda rahasia mereka berkali-kali berkedip di tengah malam, Juhi hanya bisa berdiri di balik jendela, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Namun Junha tak sanggup menyerah begitu saja. Ia terus menulis surat-surat berisi kerinduannya, lalu diam-diam meletakkannya di jalan yang setiap hari dilewati Juhi. Suatu hari, ketika hujan turun sangat deras, Junha sengaja masuk ke bawah payung
punggung Juhi. Namun dengan mata yang memerah karena menahan tangis, Juhi justru menyerahkan payung itu kepadanya, lalu berjalan sendirian menerobos hujan yang dingin. Melihat sosoknya pergi tanpa menoleh, hati Junha terasa seperti disayat-sayat. Ia segera mengejar dan menggenggam tangan Juhi sekuat tenaga. Ia ingin berbicara, ingin memperjuangkan cinta mereka. Tetapi di antara mereka terbentang jurang perbedaan status yang begitu besar. Juhi tahu dirinya tak mampu melawan kenyataan itu. Ia melepaskan genggaman tangan Junha dan berbalik pergi. Namun baru beberapa langkah, ia tak lagi mampu menahan perasaannya. Ia kembali berlari dan menangis terseduh-seduh di dalam pelukan Junha. Saat itu mereka sama-sama tak tahu bagaimana akhir kisah ini. Namun mereka sepakat untuk memperjuangkan cinta mereka sampai titik terakhir. Keesokan harinya Junha menemui Tae-soo. Ia menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Juhi. Di luar dugaan, Tae-soo menerimanya dengan sangat tenang. Ia hanya berkata, "Jangan sampai ayahku melihat kalung yang kau pakai. Itu adalah kalung yang pernah kuberikan kepada Juhi." Saat itulah Junha menyadari bahwa Tae-soo ternyata sudah mengetahui segalanya sejak lama. Di antara sahabat terbaik dan wanita yang ia sukai, Tae-soo memilih mengalah. Ia rela mengorbankan perasaannya sendiri demi kebahagiaan mereka. Namun ia sama sekali tidak menyangka keputusan itu hampir merenggut nyawanya. Setelah Tae-soo memilih mundur, Junha dan Juhi akhirnya bisa saling mencintai tanpa rasa takut. Saat liburan musim dingin tiba, dengan bantuan Tae-soo, mereka mulai kembali bertukar surat cinta secara diam-diam. Melalui Tae-soo pula, Juhi akhirnya mengetahui bahwa semua surat yang selama ini menyentuh hatinya ternyata ditulis oleh Junha. Surat-surat yang dulu hampir ia buang kini menjadi harta yang paling berharga. Ia membacanya berulang kali tanpa pernah merasa bosan. Saat mengetahui bahwa setiap kata yang ia tulis disimpan dengan begitu hati-hati oleh Juhi, Junha bahagia layaknya seorang anak kecil. Namun kebahagiaan itu kembali tak bertahan lama. Suatu hari, sebuah surat balasan yang basah karena hujan tanpa sengaja ditemukan oleh ayah Tae-soo. Dari situlah semua rahasia mereka terbongkar. Ayah Tae-soo melemparkan tumpukan surat itu ke hadapan putranya. Tae-soo hanya bisa menjelaskan dengan wajah pucat. Junha dan Juhi benar-benar saling mencintai. Aku sendiri tidak memiliki perasaan kepada Juhi. Namun, begitu kalimat itu selesai diucapkan, sang ayah langsung melepaskan ikat pinggangnya. Ia sama sekali tak bisa menerima kenyataan itu. Setelah susah payah menjodohkan putranya dengan putri seorang anggota parlemen, kini anaknya sendiri justru rela menyerahkan kesempatan itu kepada orang lain. Dengan penuh amarah, ia terus mencambuk Tae-soo menggunakan ikat pinggang. Baru setelah Tae-soo bersumpah akan merebut kembali Juhi, sang ayah menghentikan pukulannya. Namun di hadapan sahabatnya, Tae-soo tak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengangkat ikat pinggang itu sambil bertanya kepada Junha, "Orang ini selalu memukulku. Menurutmu, hukuman apa yang pantas untuknya?" Junha berpikir sejenak lalu sambil bercanda menjawab, "Hukuman mati." Tak disangka, jawaban itu justru menjadi keputusan yang telah lama dipilih Tae-soo di dalam hatinya. Sebelum pergi, ia hanya berpesan, "Tolong, jaga Juhi baik-baik." Lalu ia berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Ucapan yang aneh itu membuat Junha merasa gelisah. Ia segera mengejar Tae-soo untuk menanyakan maksudnya. Namun ketika tiba di kamarnya, tubuh Tae-soo sudah tergantung tak bergerak dengan ikat pinggang yang melilit lehernya. Ia tak ingin menyakiti Junha. Ia juga tak sanggup memenuhi keinginan ayahnya. Karena itu, ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri agar semua orang terbebas dari penderitaan. Melihat sahabat terbaiknya rela mengorbankan nyawa demi dirinya, dunia Junha seakan runtuh dalam sekejap. Beruntung, Tae-soo masih sempat diselamatkan. Meski begitu, rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui Junha. Kini ia benar-benar menyadari bahwa cintanya dengan Juhi mustahil memiliki akhir yang bahagia. Akhirnya, diam-diam ia mengambil sebuah keputusan. Ia meminta Juhi masuk untuk menemani Tae-soo, sementara dirinya akan menunggu di luar. Namun ketika Juhi kembali menoleh, Junha sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kalung yang dulu menjadi lambang cinta mereka, tergantung sunyi di gagang pintu. Juhi langsung mengerti itu adalah ucapan selamat tinggal dari orang yang paling ia cintai. Dengan panik ia berlari keluar mencari ke segala arah, namun sosok yang begitu ia rindukan telah menghilang di tengah lautan manusia. Sejak hari itu, Junha menghilang tanpa jejak, seolah lenyap dari dunia. Bertahun-tahun kemudian, Juhi akhirnya mengetahui kebenaran dari Tae-soo yang telah pulih. Demi kebahagiaan mereka, Junha memilih mendaftarkan diri sebagai tentara dan dikirim ke medan perang di negeri yang jauh. Di tengah hiruk-pikuk stasiun kereta yang dipenuhi para calon prajurit, Juhi berlari ke sana kemari mencari Junha. Namun, ia tak kunjung menemukannya. Ia mengira mereka akan kembali dipisahkan oleh takdir. Tetapi mungkin memang cinta memiliki jalannya sendiri. Tiba-tiba Junha menghentikan langkahnya. Ia berbalik dan akhirnya di balik jendela kereta, mata mereka kembali bertemu. Juhi terus memanggil
memanggil namanya sekuat tenaga. Namun Junha sama sekali tidak menoleh. Ia bahkan dengan tega memalingkan wajahnya. Semua itu ia lakukan hanya karena ingin Juhi bisa menjalani hidup dengan bahagia. Namun beberapa saat kemudian, Junha tak mampu lagi menahan dirinya. Ia kembali menoleh. Tatapannya dipenuhi penyesalan atas jalan hidup yang tak pernah sempat mereka lalui bersama. Menjelang kereta berangkat, Juhi sekali lagi melepas kalung dari lehernya dan menyerahkannya kepada Junha. Ia berharap kalung itu bisa melindunginya di medan perang. Dan diam-diam ia juga berharap suatu hari nanti takdir akan kembali mempertemukan mereka. Namun medan perang bukanlah tempat yang mengenal belas kasihan. Dan kali ini takdir kembali menolak berpihak kepada pemuda yang begitu tulus mencintai. Dalam sebuah pertempuran sengit, pasukan Junha terus dipukul mundur oleh musuh. Saat mereka hampir berhasil mundur dengan selamat, Junha tiba-tiba menyadari bahwa kalung pemberian Juhi terjatuh di tengah medan perang. Tanpa ragu sedikit pun, ia kembali menerobos hujan peluru demi mengambilnya. Kalung itu akhirnya berhasil ditemukan. Namun ketika sedang menggendong rekannya untuk mundur, sebuah ledakan menghantam tubuhnya hingga ia tersungkur ke tanah. Meski tubuhnya bersimbah darah, tangannya tetap menggenggam erat kalung itu. Junha memang berhasil selamat, tetapi sebagai gantinya, ia kehilangan penglihatannya untuk selamanya. Setelah pensiun dari militer, hal pertama yang ia lakukan adalah pulang ke kampung halaman. Di sanalah ia akhirnya kembali bertemu dengan Juhi. Pertemuan itulah yang menjadi awal dari kisah ini. Karena tak ingin Juhi melihat dirinya yang kini telah cacat, Junha berpura-pura masih bisa melihat. Ia juga berbohong bahwa dirinya sudah menikah. Semua itu hanya agar Juhi bisa melupakan masa lalu dan menjalani hidupnya dengan tenang. Namun tatapan matanya yang kosong akhirnya mengkhianati semua kepura-puraannya. Saat sadar bahwa rahasianya telah terbongkar, Junha buru-buru berdiri dan mencoba pergi. Ironisnya, jalan yang telah berkali-kali ia hafalkan justru tak lagi bisa ia temukan. Ia sangat mencintai Juhi, namun ia terus memaksa dirinya untuk melepaskannya. Sementara Juhi masih menyimpan rasa yang sama, tetapi kini ia pun tak lagi memiliki pilihan. 10 tahun kerinduan, penyesalan, dan cinta yang terpendam akhirnya meledak dalam satu pertemuan singkat. Mereka dipisahkan oleh kenyataan dan status sosial yang tak pernah berhasil mereka taklukkan. Meski hanya berjarak beberapa langkah, mereka tahu tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Dengan perlahan, Junha mengeluarkan kalung yang selama bertahun-tahun menjadi simbol cinta pertama mereka. Ia mengembalikannya kepada Juhi, berharap kisah mereka benar-benar berakhir di sana. Namun Juhi tidak mau menerimanya, karena baginya, sejak lama kalung itu sudah menjadi milik Junha. Beberapa tahun kemudian, atas kehendak keluarganya, Juhi akhirnya menikah dengan Taesu. Namun air mata di matanya seolah membeku selamanya dalam bingkai kenangan. Bertahun-tahun berlalu, Juhi kembali mengunjungi danau tempat ia pertama kali bertemu dengan Junha. Kini ia telah memiliki seorang putri yang cantik. Namun kenangan tentang cinta pertamanya tak pernah benar-benar hilang. Saat ia masih larut dalam nostalgia, 3 orang pria tiba-tiba datang membawa abu kremasi Junha. Mereka mengatakan bahwa sebelum meninggal, Junha berpesan agar abunya ditebarkan di danau yang menjadi saksi cinta pertama mereka. Saat itulah Juhi baru mengetahui sebuah kenyataan yang selama ini tidak pernah ia tahu. Setelah Juhi menikah, Junha ternyata juga menikah dan memiliki seorang putra, namun karena terus hidup dalam kesedihan dan penyesalan, ia meninggal dunia di usia yang masih muda. Mendengar semua itu, Juhi menutup mulutnya sambil menangis tanpa henti. Ia mengerti mengapa Junha memilih jalan hidup seperti itu, dan justru karena ia mengerti, rasa sakit itu menjadi jauh lebih menyiksa. Pada saat itulah, putrinya tiba-tiba menunjuk ke langit dengan penuh kegembiraan. Sebuah pelangi yang indah muncul perlahan setelah hujan reda. Pemandangan itu begitu mirip dengan pelangi yang pernah mereka lihat bersama di gubuk kebun semangka bertahun-tahun silam. Seolah-olah Junha sedang memandangnya dari seberang kehidupan. Cinta sejati memang tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di dalam waktu, lalu hidup kembali dalam bentuk kenangan yang akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Waktu terus berlalu. Putri Juhi, Jihye, kini telah tumbuh dewasa. Suatu hari, ketika sedang merapikan barang-barang lama, ia tanpa sengaja menemukan buku harian peninggalan ibunya. Dari lembar demi lembar catatan itulah, ia akhirnya mengetahui kisah cinta yang begitu indah, namun harus berakhir dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar sembuh. Saat membaca buku harian peninggalan ibunya, Jihye seringkali termenung. Isi buku harian itu terasa begitu dekat dengan kehidupannya saat ini. Diam-diam, ia telah lama menyukai ketua klub teater sekolah bernama Sangmin. Pemuda tampan yang menjadi idola hampir seluruh siswi di sekolah itu ternyata juga merupakan pria yang disukai sahabatnya sendiri. Berbeda dengan Jihye yang pendiam, sahabatnya memiliki sifat ceria dan belak-belakan. Namun karena tidak pandai merangkai kata, ia selalu meminta Jihye yang pandai menulis untuk membuat surat cinta bagi Sangmin. Sementara sahabatnya berani mengejar cintanya secara terang-terangan, Jihye sama sekali tak pernah berani mengungkapkan isi hatinya. Setiap kali pertunjukan teater berlangsung, ia hanya duduk diam di barisan paling belakang, memandangi Sangmin dari kejauhan. Di dalam hati, ia diam-diam berharap, semoga saja Sangmin mau menoleh dan melihatnya walau
hanya sekali. Namun, ketika Sang Min benar-benar menoleh ke arahnya, Ji-hye justru panik dan buru-buru mengalihkan pandangan. Ia takut sorot, matanya akan membocorkan rahasia yang selama ini ia simpan. Suatu hari, sahabatnya mengajak Ji-hye pergi melihat sebuah pameran lukisan. Melihat hubungan sahabatnya dengan Sang Min yang semakin akrab, Ji-hye hanya bisa menjadi penonton yang diam. Ia menelan sendiri rasa pahit karena mencintai seseorang yang terasa mustahil untuk dimiliki. Padahal tanpa ia sadari, Sang Min sebenarnya juga telah lama menyukai dirinya. Bahkan pameran itu sengaja ia rencanakan hanya agar bisa bertemu dengan Ji-hye. Untuk kesempatan itu, Sang Min telah menyiapkan 2 hadiah. Salah satunya memang khusus untuk Ji-hye. Namun karena sahabat Ji-hye berada di sana, ia tak berani mengatakannya secara langsung. Ia hanya meminta Ji-hye memilih lebih dulu. Dengan polos, Ji-hye mengambil hadiah yang dihiasi bunga sesuai isyarat yang diberikan Sang Min. Namun gerakan kecil itu justru membuat sahabatnya menyadari bahwa hadiah tersebut memiliki makna khusus. Tanpa memberi kesempatan Ji-hye bereaksi, sahabatnya langsung menukar hadiah itu dengan miliknya. Ji-hye tidak menaruh curiga sedikit pun, ia hanya menerima hadiah pengganti itu dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia membuka hadiah tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan yang lembut tertulis, "Saat sinar matahari menyentuh permukaan laut, aku merindukanmu. Saat cahaya rembulan jatuh di atas mata air, aku juga merindukanmu." Membaca kalimat itu, hati Ji-hye bergetar. Tiba-tiba ia teringat pada surat-surat lama milik ibunya. Di antara surat-surat itu, ada satu surat cinta yang berisi kalimat yang persis sama. Itulah kata-kata yang dahulu ditulis Junha untuk menyatakan cintanya kepada Juhi. Surat cinta dari 2 generasi, aneh namun indah, saling terhubung melintasi waktu. Namun saat itu Ji-hye belum sempat memikirkan semua itu. Ia segera menelepon sahabatnya dan membacakan isi kartu tersebut. Mendengarnya, sang sahabat langsung bersorak gembira. Ia semakin yakin bahwa Sang Min menyukainya. Ji-hye hanya bisa kembali memendam rasa kecewa seorang diri. Ia sama sekali belum tahu bahwa kalimat itu sebenarnya ditulis Sang Min, khusus untuk dirinya. Suatu hari hujan deras turun begitu tiba-tiba. Ji-hye terjebak berteduh di bawah sebuah pohon. Saat ia sedang kebingungan, Sang Min berlari menghampirinya. Ji-hye langsung gugup dan secara refleks ingin menghindar. Namun Sang Min lebih dulu menyapanya. Setelah mengetahui Ji-hye hendak pergi ke perpustakaan, ia tanpa ragu melepas jaketnya dan mengangkatnya di atas kepala mereka sebagai pengganti payung. Mereka pun berlari bersama menerobos hujan. Lengan baju dan rambut mereka basah kuyup. Namun derasnya hujan tak mampu meredam debaran yang diam-diam tumbuh di hati keduanya. Di setiap langkah, terselip rasa gugup sekaligus bahagia. Sang Min selalu berjalan di sisi luar, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Ji-hye dari hujan dan angin. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya tiba di perpustakaan dan berteduh di bawah atapnya. Meski perjalanan itu hanya berlangsung beberapa menit, cukup untuk membuat hati mereka sama-sama jatuh cinta. Setelah berpamitan, Ji-hye langsung berlari ke lantai 2 perpustakaan. Dari balik jendela, ia diam-diam memandangi Sang Min yang berjalan menjauh. Tak disangka, Sang Min tiba-tiba menoleh ke belakang, seolah merasakan tatapan Ji-hye. Ji-hye pun buru-buru bersembunyi. Di dalam hati, ia hanya berharap, andai saja perjalanan singkat tadi bisa berlangsung lebih lama. Tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan kejutan terindah untuknya. Keesokan harinya, saat membeli kopi di sebuah minimarket, Ji-hye secara tak sengaja mendengar sesuatu dari pemilik toko. Ternyata kemarin Sang Min sebenarnya membawa payung. Namun setelah melihat Ji-hye berteduh sendirian di bawah pohon, ia sengaja meninggalkan payungnya di toko hanya agar punya alasan untuk berlari menemaninya menerobos hujan. Semua itu ia lakukan hanya demi berlari menghampiri Ji-hye dan menciptakan pertemuan yang seolah tak disengaja di tengah hujan deras. Saat itulah Ji-hye akhirnya menyadari semuanya. Ternyata orang yang selama ini diam-diam ia cintai juga telah lama mencintainya dengan sepenuh hati. Ji-hye mengambil payung yang tertinggal di toko, namun ia sengaja tidak membukanya. Ia langsung berlari menerobos hujan deras, membiarkan rambut dan pakaiannya basah kuyup. Akan tetapi, di wajahnya justru terukir senyum paling bahagia yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia tak sabar mengakhiri kisah cinta yang selama ini hanya mereka simpan dalam diam. Melihat Ji-hye datang sambil membawa payung, tetapi tubuhnya justru basah kuyup, Sang Min langsung mengerti. Ia tahu Ji-hye sudah mengetahui seluruh perasaannya. Untuk pertama kalinya ia tak lagi menyembunyikan isi hatinya. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah lama mencintai Ji-hye. Sejak hari itu kedua hati mereka akhirnya benar-benar bersatu. Suatu hari Ji-hye mengajak Sang Min ke sungai yang dulu menjadi saksi kisah cinta ibunya. Di sana ia menceritakan seluruh kisah cinta Junha dan Juhi. Namun setelah cerita itu selesai, ia terkejut melihat Sang Min telah menangis. Awalnya Ji-hye mengira Sang Min hanya terharu oleh kisah tersebut. Namun kemudian dengan tangan yang gemetar, Sang Min perlahan melepas kalung yang selama ini diwariskan ayahnya. Dalam sekejap, Ji-hye terpaku, air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Barulah
Setelah saat itu ia mengetahui kebenarannya. Ternyata Sang Min adalah putra Junha. Penyesalan dan cinta yang tak pernah bisa bersatu pada generasi orang tua mereka akhirnya menemukan akhir yang bahagia melalui generasi berikutnya. Mereka berdua berjalan berdampingan di jalan kecil yang dahulu pernah dilalui orang tua mereka, menikmati angin senja yang sama, lalu kembali mengunjungi jembatan kecil yang dulu menjadi saksi lahirnya cinta pertama. Kunang-kunang masih berkelap-kelip memenuhi malam. Sang Min pun mengikuti jejak ayahnya. Ia menangkap seekor kunang-kunang yang paling terang dan memberikannya kepada Ji-hye. Kali ini, tak ada lagi apapun yang bisa memisahkan mereka. Pelukan dan ciuman yang dulu tak pernah sempat diwujudkan oleh Junha dan Joo-hee akhirnya memperoleh akhir yang sempurna melalui takdir generasi berikutnya. Film ini berjudul The Classic. Rilis pada tahun 2003, disutradarai oleh Kwak Jae-yong serta dibintangi Son Ye-jin dan Jo Sung-woo, adalah salah satu film romantis paling menyentuh yang pernah dibuat. Lewat penyutradaraan yang begitu halus, film ini merangkai kisah cinta dua generasi menjadi satu cerita yang utuh. Paruh pertama menghadirkan kisah Junha dan Joo-hee di musim panas yang tak terlupakan. Ada malam penuh kunang-kunang, ada hujan deras di gubuk kebun semangka, ada cinta yang begitu murni, tetapi juga begitu menyakitkan. Melihat mereka saling menyampaikan kerinduan hanya melalui gerakan bibir di tengah keramaian. Melihat Junha berpura-pura tegar meski hatinya hancur. Membuat kita sadar bahwa cinta pada masa itu begitu indah karena mereka tak pernah menyerah. Meski terhalang status sosial, perbedaan keluarga, bahkan perang sekalipun, mereka tetap mencintai dengan sepenuh hati. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang, ketulusan seperti itu terasa sangat langka dan begitu berharga. Namun film ini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kisah cinta yang tragis. Film ini berbicara tentang takdir, tentang bagaimana kehidupan terkadang memisahkan dua orang yang saling mencintai, hanya untuk mempertemukan kembali harapan itu melalui generasi berikutnya. Takdir memang merenggut kebahagiaan Junha dan Joo-hee, namun pada akhirnya, takdir pula yang perlahan menyusun kembali semua kepingan penyesalan itu, hingga menjadi akhir yang sempurna, payung yang sengaja ditinggalkan Sang Min di minimarket, lari mereka di bawah hujan deras, dan kalung yang terus diwariskan hingga melintasi hidup dan mati, semuanya seolah mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan mungkin hanyalah sebuah pertemuan kembali. Cinta yang pernah hilang, janji yang pernah terputus, tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya bersembunyi di balik lipatan waktu. Lalu suatu hari datang kembali dalam bentuk yang lebih indah dan lebih utuh. Mungkin itulah makna terbesar yang ingin disampaikan film ini kepada kita. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan mengalami kehilangan, pasti pernah merasakan penyesalan, dan hampir setiap orang akan memiliki seseorang yang tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Seseorang yang membuat kita menangis diam-diam di tengah malam. Namun percayalah, setiap penyesalan sesungguhnya sedang mempersiapkan kebahagiaan yang lebih besar. Jika hari ini hidup mengambil sesuatu darimu, mungkin itu karena suatu saat nanti, pada malam yang sejuk di masa depan, kehidupan telah menyiapkan sebuah kebahagiaan yang jauh lebih indah. Jadi, meski saat ini kamu sedang berdiri di tengah hujan tanpa tahu harus melangkah kemana, tetaplah berani berjalan ke depan, karena pelangi yang menjadi milikmu mungkin sudah menunggumu di ujung perjalanan. Itulah cerita film kita kali ini. Kalau kalian suka dan menikmati ulasan film ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.